Identitas. Repa menatap mamanya, dia tahu kalau Nyonya Alena tak akan pernah mengubah keputusannya. Ma, please, jangan paksain diri mama, liri gadis itu. Apa yang Repa lakukan selama ini belum cukup, Ma. Repa juga udah korbanin masa muda Repa untuk kerja di tempat terkutuk itu. Hiks, apa mama gak bisa nyuruh Kak Sean aja? Repa, gadis itu menangis. Nyonya Alena terdiam, apa yang dikatakan Repa benar. Gadis itu sudah mengorbankan masa mudanya untuk melindungi Dianra dan mengawasi wanita itu. Namun perjalanan mereka masih panjang, keluarga mereka belum bersatu dan Dianra terancam nyawanya. Nyonya Alena menggeser kursi rodanya. Dia turun dari kursi rodanya dan duduk di samping Repa yang tengah menangis sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Maafkan mama sayang, mama egois tapi tolong kali ini saja. Mama, mohon biarkan mama melakukannya. Setelah itu kita semua kembali seperti dulu. Mam, Hiks, mama tahu kalau mama egois, tapi mama bisa apa nak? Mama hanya ingin kamu menikmati keluarga yang sempurna. Mama tahu kalau itu keinginan kamu selama ini. Ucap Nyonya Alena sambil menatap putri bungsunya. Mama mengusahakan semua ini untuk kamu dan kedua kakakmu. Mama ingin kalian hidup sebagai saudara. Mama ingin ada yang melindungi kamu. Mama pengen mewujudkan keinginan kamu untuk punya keluarga yang sempurna. Maaf kalau kamu harus mengorbankan masa mudamu. Hiks, Nyonya Alena mengungkapkan isi hatinya. Semua yang dia lakukan semata-mata bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk ketiga anaknya. Dia tak akan tenang jika Repa putrinya hanya bisa menatap saudara-saudaranya tanpa bisa bergaul layaknya saudara pada umumnya. Kamu ingat gak lukisan yang kamu gambar dari kelas 1 SD sampai kamu SMP? Juga kamu sering melukis itu. Lukisan potret keluarga kita yang sempurna bersama kakakmu Sean. Mama tahu itu nak, walau kamu simpan rapat, mama tahu kamu merindukan keluarga yang utuh. Ucap Nyonya Alena. Repa terkejut, dia menatap mamanya. Bagaimana mamanya bisa tahu tentang lukisan-lukisan itu, padahal dia sudah menyembunyikannya dengan rapat. Mama tahu? Tanya Repa yang dianggukkan oleh Nyonya Alena. Mama tahu sayang, sejak saat itu mama bertekad mempertemukan kamu dengan semua saudara kandungmu dan juga papamu. Tapi kalau cara mama salah, mama minta maaf. Mama gak akan memaksa kamu. Kamu boleh mundur dari misi ini, ucap Nyonya Alena sambil menangis. Repa terdiam, akhirnya dia paham mengapa Nyonya Alena bersikukuh menyatukan mereka semua. Mengapa mamanya berjuang secara batin dan finansial untuk menyatukan keluarganya. Bagaimana perjuangan Nyonya Alena untuk menyatukan keluarga mereka. Mama, Hiks, maaf Repa salah, maaf Repa terlanjur marah. Maaf, Repa nggak paham tujuan mama. Hiks, Repa menghamburkan pelukannya pada sang mama. Nyonya Alena memeluk putrinya dengan erat. Dia tahu Repa juga berjuang untuk kakak-kakak dan papa mereka. Sudahlah jangan menangis, semuanya akan baik-baik saja, ucap Nyonya Alena. Maaf ya ma, Repa akan bantu mama. Kita ke Indonesia besok, lebih cepat lebih baik. Biar Kak Sean yang menemani kita nanti, ucap Repa sambil mengusap air matanya sendiri. Terima kasih sayang, ucap Nyonya Alena. Dianra kini duduk di antara keluarga besar mereka. Dia awalnya berpikir kalau keluarga besar suaminya tak menerima dirinya, yang hanya seorang anak tanpa status. Namun ternyata semua pemikirannya salah. Mereka menerima Dianra dengan sepenuh hati. Nak, bagaimana usia kandungan kamu? Tanya Mika sambil menatap menantunya yang duduk di antara Pasco dan David. Pasco duduk di samping Dianra karena beberapa saat lalu wanita itu memanggil Pasco untuk duduk di sampingnya. Bukan tanpa alasan, dia dan janinnya menginginkan itu. Bahkan keluarga David sampai heran, namun mereka melihat kode dari David, akhirnya mereka tak banyak tanya. Sudah menjalani minggu ke-6 ma, jawab Dianra sambil tersenyum manis. Laki-laki atau perempuan? Suara Aiden membuat mereka semua ingin memukul mulut calon kakek berkedok pelawak itu. Aiden, sepertinya kau mulai pikun ya? Kau pikir di minggu ke-6 sudah bisa lihat jenis kelamin ha? Dasar bodoh, umpat Alex. Belum bisa ya? Masa sih? Ucap Aiden lagi. Haduh nak Dianra, maklum aja ya, sama sikap papi mertuamu itu, otaknya lagi korslet, ucap Mark sambil geleng-geleng kepala.
Hei, kalian semua menyenangkan sekali, kekeh Dian sambil tersenyum manis. Aduh, cantik banget menantuku, seru Andin sambil tersenyum bahagia. Joan cepat-cepat dong bawain mama menantu. Kurang nih masa cuma David doang. Kamu juga Farel, Gara juga. Kalau Kiel jangan dulu, si kembar juga. Mama pengen mainan baru, seru Andin. Mama ada-ada aja dikira menantu itu mainan. Kakek Farel yang sejak tadi terus-terusan duduk sambil memeluk kaki Mom Rose. Dia sampai selonjoran di atas lantai. Mama Andin benar, kamu cepat-cepat bawain Mom menantu, ucap Rose. Mom please, jangan lagi deh, ucap Farel sambil mengerutkan wajahnya. Benar kata Mom kamu, cepat bawa menantu. Jangan kamu peluk-peluk terus istriku, biar kamu punya istri sendiri. Ketus Ken yang selalu cemburu dengan anaknya sendiri. Jia, Daddy Ken cemburu, Tawa Karina meledek Daddy Ken mereka. Aku iri dengan mereka. Aku bahkan tak bisa merasakan kasih sayang dari mama, papa. Apalagi Kak Will, dia merebut semuanya, batin Joel. David menyadari perubahan ekspresi Joel yang duduk di samping Joy. Dia seperti itu lagi. Sampai kapan kau akan hidup dengan dendam itu? Kenapa kau menyembunyikannya? Batin David. Kakak ipar apa tidak mau makan sesuatu gitu? Tanya Jessica yang duduk di samping Mark papanya. Enggak, cuma pengen dekat Kak Pasko dan Kak David itu aja, jawab Dianra dengan polosnya. Wah Pit, kau sepertinya punya saingan berat, celutuk Gara sambil melirik Pasko yang selalu memasang wajah datarnya itu. Saingan? Dia bukan sainganku, dia kakaknya Dianra, ungkap David. Kakak kandung? Tanya Joan. Pasko terkejut, dia sadar pembicaraan David ke arah mana. Dia menatap pria itu seolah meminta penjelasan yang ditatap malah tidak menghiraukan. Bukan Kak, dia, ucap Dianra terhenti saat David menyela perkataannya. Kurasa Pasko sudah lebih tahu apa hubungannya dengan Dianra. Iya kan? Ucap David sambil menatap Pasko dan menaikkan satu alisnya. Mari kita selesaikan masalah ini satu persatu. Kau harus mengungkapkan jati dirimu yang sebenarnya Pasko, terutama pada Dianra, ucap David. Dianra menatap mereka berdua, dia bingung dengan tujuan pembicaraan mereka. Tapi ini waktunya Pasko, jika kau ingin melindungi Dian, maka ini waktu yang tepat mengatakan semuanya. Atau apa perlu aku mengungkapkan semuanya? Tanya David. Apa kau? David mengangguk sebelum Pasko menyelesaikan perkataannya. Aku. Pasko tiba-tiba gugup. Ada apa sebenarnya Kak? Apa bingung? Aku bingung kebenaran apa? Apa yang harus ku ketahui? Tanya Dianra penasaran. Anggota keluarga yang lain juga sama penasarannya dengan maksud David. Pasko sebaiknya ungkapkan sekarang tentang siapa Dianra sebenarnya sebelum kita kembali ke Jerman dan menyelesaikan masalah di sana, ucap David dengan nada tegas dan memaksa. Pasko terdiam, dia menatap Dianra, Joel dan Joy dan David. Apa sebenarnya yang terjadi? Batin Joel dan Joy. Ternyata ini adalah waktunya, ucap Pasko sambil menatap Dianra dengan lekat. Dian, kau sebenarnya...